Dipersembahkan oleh Oke gas, kita berasa kayak flashback lagi ya. Waktu zaman-zaman masih kampanye menuju ke Pilpres 2024. Tapi ternyata bukan hanya program Asacita yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Saat ini muncul ucapan dari Presiden ke-7 Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka untuk 2 periode menjabat. Apakah ini terlalu dini? Kenapa tiba-tiba terucap sebuah kalimat yang mencengangkan publik? Malam hari ini akan kami bahas di Catatan Demokrasi. Kita juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Mustopo Bragama. Teman-teman suka politik, ngikutin pasti pemberitaan ini, dan juga ada dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. BHS terima kasih yang sudah mendukung Catatan Demokrasi, dan akhirnya malam hari ini kami kedatangan kembali para politisi narasumber langganan di Catatan Demokrasi waktu zaman kampanye Pilpres. Akhirnya kami undang kembali malam hari ini. Assalamualaikum, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera. Kita cek audio dulu sama Bang Mardhani Alisera. Waalaikumsalam, malam semua. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Akhirnya Bang Mardhani terakhir kayak ngundang waktu zaman-zaman masih rame-rame kemarin Bang ya. Kemudian ada politisi PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Parera. Malam Bang Andreas. Malam, aduh, merdeka. Merdeka. Soalnya terakhir dengar Bang Andreas bersuara soal diplomat Arya Daru, Komisi 13, Wakil Ketua Komisi 13. Malam hari ini beda Bang temanya Bang ya. Oh iya, baru tadi siang. Baru tadi siang banget. Tadi siang. Bang Andreas, thank you banget sudah datang. Kemudian kami juga menghadirkan wajah baru di Catatan Demokrasi, namanya keren nih, Lutfi Hasanal Bolkiah. Siap. Pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta. Mas Lutfi, sehat Mas? Sehat, Mas Andro. Kalau yang baru tuh biasanya harus on fire Mas. Siap. Harus agak kencang dikit ya Mas ya. Siap, merdeka. Makasih banyak. Langsung merdeka kan. Kami juga menghadirkan dari Universitas Indonesia, ada Kang Cecep Hidayat, dosen ilmu politik UI. Sehat Kang Cecep? Ya, selamat malam Mas Andro, Bapak semua. Malam Alhamdulillah Kang sehat. Cecep. Ini sudah langganan kami nih, yang sudah melanglang buana di banyak bendera partai politik, yang kesetiaan dengan Presiden ke-7 Jokowi jangan diragukan. Mas Ade Armando. Malam Mas Ade Armando. Malam. Saya sambil lihat ini Mas Ade Armando, kalau malam hari ini kami tulis sebagai politisi Partai Solidaritas Indonesia. Partai gajah guys. Siap. Ada logonya Mas? Ada mungkin yel-yelnya? Coming soon Mas, nanti Mas, coming soon. Soalnya kemarin kami kaget. Saya nggak bisa cara meniru gajah tuh nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya kami kaget loh Mas. Kemarin ketika pengurus baru PSI ada siluet gambar inisialnya J. Dugaan kami pasti jangan-jangan ini ketua Dewan Pembinanya adalah Joko Widodo. Bener ya Mas Ade ya? Malam ini Seranda itu. Semua orang harus menebak. jangan-jangan J Joko Widodo, Jeffrey Giovanni, Jadi Armando nggak ada kan, susah kan masuk-masuknya. Joko Anwar. Joko Anwar, bahaya ini kesebut nama nih, kita nggak bisa cocokologi kita malam hari ini ya. Kami juga menghadirkan ada Bang Norman Hadinegoro, Ketum Perjuangan Rakyat Nusantara. Sambut salam saya, oke guys. Sekali lagi, oke guys. Sekali lagi, oke guys. Terima kasih. Luar biasa ini ya. Jadi kalau abang satu ini udah siap, yang namanya dibully di media sosial dia siap. Karena dia tidak main media sosial katanya, jadi aman. Gak akan diintip tulisannya katanya gitu ya. Saya boleh langsung ke Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, apakah shock, kaget mendengar ucapan maunya Jokowi itu ya Prabowo Gibran 2 periode? Kalau melihat Pak Jokowi itu, saya dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy. Ya. Beliau bukan ketua umum partai, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan juga orang yang punya banyak koneksi, tapi 2 periode bisa memimpin Indonesia spesial. Don't underestimate ini dari tahun 2014 ya? Dari tahun 2014. Dari 2014. Udah diramalkan ini orang sembarangan. Dan terbukti 2 periode lancar. Nah, tetapi untuk pernyataan kali ini saya tetap berpikir ayamnya berkokok terlalu cepat gitu.
fajarnya masih sangat panjang, tetapi pasti ada maksud dan tujuan. Salah satu kelebihan Pak Jokowi itu sangat detail membaca survei. Kelebihan Pak Jokowi selalu memprediksi 2-3 langkah ke depan dan itu baik buat kita cermati. Tetapi lagi-lagi Pak Prabowo sudah sangat jelas bahwa apakah 2 periode atau tidak, lihat saya punya performance dan nanti saya akan memutuskan apakah 2 periodenya bareng Gibran atau tidak, itu sangat tergantung kepada Pak Prabowo kalau mau 2 periode. Dan pandangan saya yang terakhir, pasti siapapun yang diajak Pak Prabowo, dia harus punya kekuatan politik real yang memastikan kemenangan pada periode kedua nanti. Tapi kalau ayamnya terlalu dini berkokok, ini kan jadi syarat makna dan multitafsir juga ketika diucapkan di media, Bang Mardhani. Yang dituju apa ini sebenarnya? Apakah ada pesan terah Jokowi jangan sampai dihilangkan? Kalau tafsir bisa banyak macam-macam ya, tetapi saya tetap melihat bahwa keberadaan seseorang di panggung politik akan sangat ditentukan 2 hal. Satu, kinerja yang bersangkutan, dan kedua, backup politik dari yang bersangkutan. Adakah terah Jokowi akan lanjut atau tidak? Lihat 2 hal ini. Oke, sejauh ini Bang Mardhani sinyalnya? Saya sih melihat agak redup. Tadi di awal memuji Bang, kok tiba-tiba jadi redup sih Bang? Ya kan bukan Pak Jokowi yang kita bicarakan sekarang kan, terahnya kan. Terahnya. Apakah terahnya itu bisa menyaingi Pak Jokowi? Buat saya belum tentu. Sehingga saat ini mungkin karena bukan posisi nomor 1 kan, kita lihat terahnya itu tidak ada yang secemerlang Pak Jokowi ketika Pak Jokowi itu 2 bulan sejak dilantik jadi Gubernur DKI 2012 itu gerakannya itu cepat sekali. 2012 gubernur, 2014 sudah presiden loh. Itu luar biasa itu dan perlu diapresiasi juga partainya sebelah saya ini. Pdi Perjuangan. Bang Andre. Tapi itu tergantung beliau kalau sekarang gitu ya. Bahwa ketika itu pokoknya kami kan kebetulan selalu kontra dengan Pak Jokowi nih. Partai kami atau saya pribadi. Tetapi kontra itu tidak dalam rangka memburukan atau menjelekkan, tapi lebih kepada check and balance biar kita betul-betul bisa mengontrol. Objektivitas kinerja. Saya boleh ke Bang Norman, kalau terahnya Jokowi ini bukan berbicara personal Jokowi, tapi terahnya dianggap redup dibandingkan perjalanan cemerlang dari Presiden ke-7. Ya, jadi sebelum kita bicara masalah terah, saya sebagai relawan itu bangga ya kepada Pak Jokowi. Karena saya ngikut beliau itu dari zamannya gubernur. Iya. Jadi orang baik itu harus dibalas dengan baik. Pak Jokowi makin dihujat itu makin melejit. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Ya. Makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Dimaki-maki masalah ijazah, tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Ini nyata. Ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Apalagi di dalam kelompok RT 16, RW 24. Di mana itu Bang? Kami nggak tahu itu Bang. Nanti tanya sama abang kita. Ya. Ini yang bermain sekarang ini. Bermacam-macam cara. Kita senang. Kita senang banget Pak Jokowi itu dihujat terus. Ya, kita makin bangga. Kenapa? Makin kita solid. Tujuan Pak Jokowi bicara itu sebenarnya kalian harus kompak. Karena dulu relawan waktu kita sama-sama PDIP itu terpecah. Tadi kita menyatu. PDIP dengan relawannya Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi tegak lurus saja. Ada yang nggak tahan juga relawan. Pindah ke PDIP. Nah kami ini sisa-sisa tegak lurus. Sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah saya lihat jadi kemarin ini PKS ini Pak Presiden meresmikan Munas ya. Nah, berarti udah pro pemerintah ini kalau saya lihat ini. Ya. Jadi masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran.
Takut karena apa Bang sama Gibran Bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara bagaimana caranya mengganjal Gibran. Dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Ya. Gibran bagi saya, Gibran ini masih muda. Ya ini penggemblengan. Nggak usah dipedulikan, jalan aja terus, semakin matang. Ya. Ini wakilnya anak muda loh Gibran ini. Wakilnya kalian. Jangan mau kalian itu orang tua aja yang jadi pemimpin. Anak muda pun juga bisa jadi pemimpin. Itu sementara dari saya, Bung. Mahasiswa mau ngomong tapi nahan-nahan nih Bang. Soalnya nanti kamera kami disorot masuk sama dosen, ditandain sama dosen nanti. Bang Andreas komentar lu Bang, boleh Bang? Ada yang mengatakan terahnya Jokowi redup, tapi Bang Norman masih yakin betul itu banyak sosok-sosok potensial, putra-putranya Presiden ke-7, mereka sudah siap untuk menempuh 2029 nanti. Ya, kalau kita lihat politisi, pemimpin, politisi, satu hal yang kita perlu perhatikan adalah idiosyncrasy-nya. Di teori politik itu ada satu pendekatan untuk melihat perilaku ucapan dari seorang pemimpin. Nah, untuk kemudian kita menganalisa dan menilai dalam bilang idiosyncrasy dari si pemimpin. Nah, di situ kan kita bisa merekam jejak rekor dari si pemimpin tersebut atau si politisi tersebut di dalam perjalanan waktunya gitu kan. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya terutama dari periode-periode 3-4 bulan sebelum sebelum Pilpres, banyak hal yang kontradiktif dari apa yang dia sampaikan gitu kan. Kemudian juga ada juga yang menyampaikan bahwa dia menyampaikan sen kiri belok kanan. Itu menunjukkan bahwa ini pemimpin cerdik gitu. Dan pemimpin yang cerdik itu bisa menggunakan segala cara gitu. Saya ingat seorang filsuf di Italia dulu, Niccolo Machiavelli, dia menulis buku tentang Il Principe, sang pemimpin, sang raja. Nah, bagaimana cara untuk berkuasa, mempertahankan kekuasaan itu bisa menggunakan segala cara gitu. Termasuk ya di dalam ucapan-ucapannya untuk kemudian mengelabui lawan gitu. Nah, disitulah kecerdikan daripada sang pemimpin untuk berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau memperluas kekuasaan, melebarkan kekuasaan. Nah, dalam perilaku seperti inilah saya lihat ya Pak Jokowi orang yang cerdik. Di dalam memainkan semua peran-peran politiknya termasuk di dalam ucapan-ucapannya. Dan dalam hal ini ya tentu ini apakah hal ini baik atau tidak, tentu rakyat yang akan menilai gitu. Nah, di dalam kasus seperti ini apa yang beliau sampaikan misalnya berkaitan dengan dua periode atau mendukung Prabowo Gibran maju 2 periode. Prabowo Gibran Bang. Prabowo Gibran untuk 2 periode gitu. Ada yang menyatakan bahwa terlalu pagi. Ya kalau terlalu pagi itu relatif. Tapi disitulah kelebihan sekaligus kecerdikan daripada sang Jokowi ini gitu. Bagian cek ombak kah ini Bang? Ya kita kan tahu kan Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia belum mau untuk bicara tentang periode yang berikut. Jadi mengakui sebentar. Anda nggak usah. Dia ya Pak Prabowo presiden yang sebenarnya dia yang menentukan kan bahwa dia mau dengan siapa ke depan itu Pak Prabowo yang putuskan gitu. Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia ya belum mau memutuskan, dia mau dievaluasi dulu gitu. Tapi ya disitulah kecerdikan dari Pak Jokowi menyampaikan lebih dulu gitu. Mengklaim lebih dulu gitu. Yang sebenarnya itu wilayahnya partai-partai politik gitu. Kalau dulu kan beliau bisa menggunakan ya partai politik, bisa menggunakan para menterinya untuk berbicara gitu.
Tapi sekarang kan tinggal relawan gitu yang apa dia punya gitu. Walaupun Panggung relawan solid katanya Bang, relawannya sangat solid, relatif besar. Ya, relawan itu instrumen, relawan itu alat daripada Jokowi gitu. Untuk kemudian dimanfaatkan untuk berkuasa lagi. Sehingga Niccolo Machiavelli bilang sang pemimpin itu kalau untuk dia bisa menggunakan segala cara, termasuk segala alat, termasuk juga menghukum orang gitu. Untuk kemudian dia berkuasa atau mempertahankan kuasa. Disitulah saya lihat perilaku seperti ini yang ada di dalam ya maaf saja di sini perilaku yang muncul dari Pak Jokowi gitu. Oke. Di dalam menjaga, mempertahankan dan memperluas kekuasaannya gitu. Bang Norman tadi Melalui anaknya. ingin Melalui komentar. anaknya. Ingin menanggapi sebelum ke Ya, Mas sebenarnya hati kecil abang kita tuh salut sama Pak Jokowi itu sebenarnya. Ya, Kagum. itu kecerdikan dia. Iya, tidak Kecerdikan- ditemui di partai lain. Justru kecerdikan dia itu nanti dilihat oleh rakyat. Tidak gitu. punya partai. Iya kan? Ya sekarang dia punya relawan, dia menggunakan relawan. Enggak, untuk memang membangun solid. kekuasaan. Kita udah solid kok. Kita udah solid ya. Pak Jokowi dengan relawannya solid. Kita bukan orang partai. Jadi kenapa kita suruh dukung 2 periode? Ini satu kesatuan. Supaya pembangunan ini tidak terpecah. Fokus saja. Yang sudah dibina, yang sudah dirintis oleh Presiden ke-7 ini dilanjutkan oleh Presiden Pak Prabowo. Sebenarnya nggak ada artinya itu. Bagi orang politik Nggak ya. ada artinya karena yang mengusung itu adalah partai politik. kendaraannya partai politik. Kendaraannya, tapi yang memilih adalah rakyat Indonesia. Mereka kan instrumen aja gitu, Pak, alat. ini satu contoh ya. Daripada Waktu alat kita Pak Jokowi. mau mengusung Pak Prabowo, kita diundang. Biasanya Pilpres itu 2 putaran. Yang nama 3 calon itu di mana-mana itu 2 putaran. Tapi kita berjanji, kita minta 1 putaran. Alhamdulillah 1 putaran selesai. Itu kehebatan relawan di situ. Ya itulah ini alat daripada Pak Jokowi itu. Maksudnya Dan alat mereka bagaimana? alat untuk berkuasa, dia berkuasa. Oke, udah nggak berkuasa lagi. Ya kan mempertahankan kekuasaan melalui anaknya tadi. Oh, anaknya kan Pak Prabowo yang minta. Oh enggak. Nah, Pak Prabowo belum ini PDI minta ditolak oleh kita bicara ke depan. oleh kita Gibran. bicara ke depan, kita bicara ke Ya. depan. PDI minta ditolak oleh Gibran. Ya, Kita tidak bicara masa ke depan, lalu ya? kita bicara, Ya. kan Enggak, bicara ini jelas Nah, kok. topiknya beda. Anies minta ditolak oleh Gibran. Kita bicara ke depan, Bapak-bapak, tidak Ini ke mungkin depan lagi ini. 3-4 tahun Artinya- lalu terjadi. Wapres kita ini, Enggak, konteksnya beda ini. enggak, wapres kita memang Nggak langsung paham Pak Prabowo persoalan, yang nggak paham minta. persoalan. Bang Mardhani, Enggak paham persoalan. Norman dia. memberikan komparasi antara relawan dan juga mesin partai politik. Jokowi sejauh ini kita tidak tahu menempel di partai politik mana. Tidak ada sama sekali mungkin sejauh ini karena belum dideklarasikan sama PSI. Mungkin ya Mas Adi, ini kan masih interpretasi kami, para jurnalis. Sebetulnya kalau politiknya ya PSI salah satu kendaraan. Kaisang, Karena anaknya ada di situ. Ketua Umum. Kemudian beliau menggunakan selama waktu itu tuh 2014 tuh sesudah selesai Pilpres, pandangan saya ketika Pak Jokowi itu quote negarawan, bubarkan relawan biar dia bisa bekerja penuh. Tapi kelebihan Pak Jokowi, beliau justru memelihara para relawan itu dengan baik walaupun ada dampaknya. Mungkin beberapa dikasih sebagai komisaris BUMN dan lain-lain. Tidak melanggar peraturan karena komisaris memang beberapa relawan punya kapasitas untuk itu. Tapi itu kelebihannya sehingga dengan demikian relawan itu bisa menjadi salah satu mesin dalam beberapa hal. Relawan Pak Jokowi ini partai super bahkan itu karena punya Jadi akses sumber daya yang luar jangan biasa. dianggap Gitu. bahwa dianggap jelek relawan jadi menteri. Relawan di komisaris. Kalau menteri Semua urusan punya prerogatif jatah. presiden dan beliau Kita punya semua hak. berdarah-darah. Dan itu sudah dibuktikan kok selama ini Pak Jokowi sangat jaga. Jadi tetapi ke depannya eksperimen Pak Jokowi berikutnya belum tentu seberhasil sebelum ini. Karena memang ada banyak variabel yang berubah. Misal anak-anak muda sekarang makin membanyak. Benar Gibran muda, Kaisang muda. Tapi adakah elemen kemudaan dalam kebijakannya? Misal contohnya teman-teman PSI ternyata ada yang kalau saya tuh agak kagum sama broron-broron itu gitu loh ya. Tapi ternyata diambil yang lain. Itu sih haknya teman-teman. Tapi maksudnya ketika dia anak muda, maka semestinya kebijakan, sikap politik dan lain-lain betul-betul mengedepankan, mengarus utamakan anak mudanya gitu loh. Nah tetapi itu hak teman-teman. Jadi kalau ke depannya
Ini bukan eksperimen yang mudah buat Pak Jokowi dan terahnya. Karena tidak lagi pada orang nomor satu. Dalam beberapa hal Pak Prabowo juga sudah berjalan dengan segala pesonanya untuk mencoba mengkonsolidasi kekuasaan agar fokusnya tidak kepada yang lain tapi kepada Pak Prabowo sendiri. Nah ini menarik ke depannya. Dan satu kelebihan saya izin, saya ketemu Pak Jokowi itu 2 kali dengan wajah yang lagi sakit ya, tidak sesehat biasanya. Sakit, kenapa itu sakit? Saya tidak tahu, tapi saya doakan sembuh. Nah tetapi kelebihannya dalam konteks kayak gitu pun beliau tetap tampil. Ini bukan perkara mudah. Artinya beliau dengan wajah yang tidak pro kepada pasar, beliau tetap tampil dan buat saya itu kelebihan beliau, itu kelebihan yang harus buat saya pelajari itu loh. Nah, Betul-betul di-maintain gitu ya. iya beliau maintain terus kayak sekarang. Pak Jokowi bukan presiden lagi, kita masih bahas tentang pernyataannya Pak Jokowi. Buat saya itu kelebihan juga gitu loh. Kalau buat kami semua harus dipelajari. Kalau kita mau maju, kita lihat kelebihan orang lain dan kelemahan diri sendiri. Apakah Jokowi efek ini akan mengalir sampai ke keturunannya? Karena kalau bicara sama relawan garis keras bang, nggak akan bisa dibantah relawan garis keras. Catatan Demokrasi akan segera kembali. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saya boleh mungkin sebelum ke Mas Ade ya, kita dengarkan suara yang baru di Catatan Demokrasi. Mas Lutfi, apakah ini murni kalau secara ideal melanjutkan program pembangunan Presiden ke-7, Presiden ke-8? Jangan putus itu Mas. Jangan putus, maksudnya dalam konteks mendukung pasangan Prabowo Gibran di 2029. Nah ini sebetulnya kalau saya boleh usul, kenapa enggak Gibran dan Jokowi gitu 2029? Atau mungkin sekalian aja Pak Jokowi mendukung Gibran dan Pak Bobi, kan bisa juga sebetulnya. Nah, tapi kan kalau saya yang bicara, mungkin dosen gitu, pengamat, pasti nggak sebesarnya Pak Jokowi yang bicaranya. Ini kan artinya bahasa tuh nggak netral gitu. Bahasa tuh punya satu sisi punya konteks, tapi di sisi lain dia terbuka untuk tafsir. Nah masalahnya di sini, masalahnya adalah ketika Pak Jokowi menyampaikan kalimat itu kan mengkonstruk atau membangun realitas baru. Menguji ulang posisi komitmen dari relawan, dari elit, dari mungkin publik gitu. Semuanya diuji ulang oleh Pak Jokowi gitu. Jadi kalau ini bukan menjibak rumput untuk mengeluarkan ular, sebetulnya bukan itu. Kalau saya boleh mengutip ini Zhao Jiyu dari dinasti Tang, dia bilang soal throwing a brick, melemparkan batu bata to attract jade, untuk mendapatkan giok gitu kira-kira. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar tujuan aslinya itu sebetulnya melempar batu bata untuk dapat giok. Melempar apa? Batu bata untuk mendapatkan giok. Maksudnya apa? Batu bata tuh ya bisa guyon, bisa hal kecil, atau Pak Jokowi sering bilang sah-sah aja kan demokrasi. Gak ada masalah dengan pernyataan tersebut. Cuman masalahnya batu bata itu diharapkan berpotensi jadi giok. Bisa membaca ulang, mengidentifikasi peta di sana. Bahkan dari sana Pak Jokowi bisa membentuk realitas. Membangun, kita tahu misalnya sebelumnya ada soal Jokowi 3 periode. Atau kita tahu ada tambahan 2 tahun. Atau ada banyak narasi. Wacana itu kan dia mampu mengkonstruksi realita tadi. Lewat apa? Ya misalnya bagi relawan tadi penyampaian atau diksi yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah call for loyalty. Berarti bukan wacana normatif, bukan ini Mas ya? Apapun tujuan asli Pak Jokowi, tetapi dipahami oleh relawan sebagai ajakan untuk meningkatkan loyalitas, gitu. Komando sifatnya. Tapi mungkin bagi elit, pesan yang nyampe atau tafsir yang nyampe adalah claim of bargaining power. Ini bargainnya Pak Jokowi nih. Dia masih diskursif kingmaker. Tapi bagi publik, nah ini tafsirnya juga bisa beda bagi publik.
Bisa jadi misalnya setidaknya bagi saya ada soal normalitas isu yang tabu. Maksudnya isu yang tabu, kita tahu di awal waktu mendengar misalnya Jokowi 3 periode kan tabu, secara demokrasi bahasa itu tabu. Tapi kalau lama-kelamaan didiskusikan pelan-pelan gitu, publik langsung kayaknya masuk akal. Terbelah gitu, wacananya kemudian jadi normal. Yang awalnya tabu, dia jadi normal. Nah sama, tambahan 2 periode juga, 2 tahun juga sama. Mungkin awalnya tabu tapi lama-kelamaan diperbincangkan oleh publik jadi normal. Termasuk maju periode kedua ini. Nah termasuk mungkin mengulang pola yang sama saya kira. Oke, Mas Adi Armando pengaruhnya masih sangat kuat dari Presiden ke-7 Jokowi. Jadi apa pertanyaannya? Pengaruhnya masih sangat kuat dari Presiden ke-7 Jokowi untuk melanjutkan Oh, iya. legasinya. Iya. Jadi gini, sebetulnya apa yang disampaikan beliau itu adalah semacam, kalau pakai istilah Anda tadi ya, semacam komando ya, kepada siapa? Terutama kepada para relawan, para pendukung, pada kami. Ya. Tapi juga kepada orang-orang yang mendukung Prabowo. Saya mulai dari apa yang ingin dia katakan kepada para pendukung Prabowo. Jangan takut. Ya. Karena sekarang ini berkembang segala macam narasi, cerita, tuduhan bahwa sebetulnya Pak Jokowi kepengen agar Gibran, atau apakah Pak Jokowi yang kepengen, apakah Gibran yang kepengen untuk mengambil alih kekuasaan dari Pak Prabowo. Sejak awal dulu ketika Pak Prabowo terpilih, sudah ada tuh orang-orang yang bercerita tentang, ini sih cuma untuk 2-3 tahun nih Pak Prabowo. Habis itu akan diambil alih oleh Gibran. Kalau Anda ingat cerita itu ya. Nah ini hendak dikatakan kepada siapapun yang masih curiga bahwa ada niatan buruk dari Pak Jokowi dan Gibran dalam konteks kepresidenan, bahwa jangan takut. Kami ini akan dukung, sekarang saya ini misalnya, saya nggak tahu Anda ya. Kalau saya akan katakan, iya, sesuai dengan arahan Pak Jokowi, saya akan dukung Pak Prabowo Gibran sampai 2034. Itu karena saya adalah pendukung Jokowi yang penuh, yang tadi Anda katakan, sangat solid. Ini untuk mematahkan, menjegal narasi bahwa Gibran akan ambil alih kekuasaan. Betul, ya. Jadi jangan takut nih, wahai para pendukung Prabowo. Atau mungkin ini mengeliminir isu pemaksulan, isu ijazah. Ya itu kan Itu khas. bagian-bagian juga dari ini kan. Enggak, itu Ya, khas. itulah kehebatan dari Pak Jokowi. Oke, itu khas tafsiran PDIP. Ya ini kan Ya. ini Nggak apa-apa, tafsir- nggak apa-apa. Ini tafsir yang Ya. ini tafsir yang muncul di Boleh, publik. boleh. Muncul Tafsir yang itu muncul bisa. di publik kan juga ada tafsir bahwa ini cara untuk mengeliminir isu Ya, pemaksulan. Boleh nggak saya Berlindung jelaskan? berlindung Saya jelaskan cara pandang kami. Di balik punggungnya Pak Prabowo kan. Siap. Saya menghormati, mengapresiasi pandangan Anda. Dan nggak ada kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah nih. Saya cuma ingin katakan nih, Pak Jokowi itu mengatakan itu pertama-tama pada para pendukung Prabowo, ya, yang mungkin masih khawatir seberapa loyalkah para pendukung Jokowi terhadap Prabowo. Karena dia, siapapun para pendukung Prabowo itu tahu, kami para pendukung Jokowi memilih untuk mendukung Prabowo kemarin tahun 2024 karena kami mendukung Jokowi. Bukan karena saking kami mencintai Pak Prabowo-nya. Kami mencintai Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang dukung Prabowo. Kita dukung Prabowo. Prabowo dan Gibran ya. Sepaket ya. Sepaket. Nggak kompak nih. Ya. Nggak kompak nih. Ya, itu kan juga khas PDIP ya. Menyangka kita nggak kompak. Mungkin partainya Bang ya. Kita sih kompak banget ya. Kita salam dulu. Nah ya, jadi jangan khawatir para pendukung Prabowo. Kita itu bukan pengkhianat. Kita dukung Prabowo nggak cuma sampai 2029, 2 periode. sampai 2034 ya. Itu pertama, buat si para pendukung Prabowo. Tapi yang juga penting sebetulnya kepada para relawan. Sebenarnya kan begini, sejak kami harus mendukung Prabowo itu, ya, saya tidak menganggap Prabowo tidak tepat menjadi presiden. Saya sangat menganggap dia jauh lebih baik daripada Ganjar, jauh lebih baik dari Anies, ya. Kalau dari Pak Jokowi Pak? Dari Pak Jokowi jelas Pak Jokowi lebih baik. Dari Itu kan siapa? daripada Pak Prabowo. Ya, kalau itu pertanyaannya kan Anda ingin menjebak saya ceritanya. Nah, saya mau katakan bahwa saya jujur aja lah. Buat kami Pak Jokowi is the best, ya.
Tadi kan Anda sudah menyebut, bahkan Bloomberg New Economy memilih dia sebagai Gak salah perlu pakai ijazah itu. Iya kan? Iya. Orang bilang palsu, ternyata dunia kan. Itu. Ya Bloomberg tahu kan, Bloomberg New Economy itu organisasi, salah satu organisasi yang sangat bereputasi tinggi, itu memilih Pak Jokowi sebagai salah seorang badan penasihatnya, ya. Jadi saya mau bilang dia emang keren, ya. Nah, jadi saya pendukung Itu Jokowi. nyata itu. Tapi yang saya mau bilang begini. Armando konsistennya luar biasa ya. Oh iya. Tapi saya mau bilang satu hal. Sebetulnya sebagian dari pendukung Jokowi nih, Bung Mardhani, itu kemarin itu sempat ragu. Ya. Sebagian bahkan menyatakan kalau memang misalnya ini kasusnya adalah ketika Pak Prabowo akhirnya memberikan amnesti kepada siapa? Mas Hasto ya. Itu yang marah dengan Bung Mardhani nggak perlu dijelaskan, udah Oh iya, sama kita, udah nggak perlu lagi. ya, Iya. langsung itu Dulu iya. Nah langsung ketika itu sebagian lah ya, sebagian mengatakan, wah kalau gitu Pak Prabowo mengkhianati kepercayaan kami terhadap beliau. Ya, ternyata beliau itu lebih dekat kepada PDIP, tadinya kami menganggap begitu. Tapi begitu ternyata para menterinya PDIP juga diganti, saya bisa bilang ke teman-teman, enggak ya, Prabowo enggak lagi support PDIP, tapi waktu itu memang itu langkah yang sangat logis diambil oleh Pak Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Pak Hasto. Jadi don't worry. Tapi kebencian atau kecurigaan itu masih terus ada di kalangan relawannya Jokowi. Nah Pak Jokowi itu mau bilang, wahai anak-anakku, adik-adikku. Kira-kira bahasa seperti itu ya? Kayak gitulah kira-kira. Jangan pernah ragukan atau jangan pernah ragu untuk terus mendukung Prabowo Gibran. Bahkan bukan cuma sampai 2029. Kita ini semua akan dukung Prabowo Gibran sampai 2034. Itu pernyataan yang tegas. Sekarang kita enak nih di kalangan relawan. Kalau saya kan memang pure memang percaya sama Pak Jokowi akan memberikan arahan yang baik. Jadi saya Mas Ade. nanti dulu sedikit aja. Sedikitnya agak tebel nih soalnya. Enggak, saya sangat yakin bahwa sebagai pendukung Jokowi kami memang harus mendukung Pak Prabowo Gibran sampai 2034 ya. Kalau masih ada pendukung Prabowo yang curiga sama kami, be it. Ya udah, mau diapain ya. Ya. Tapi yang penting adalah di antara para relawan Jokowi yang sangat banyak ini ya, biar gimana pun saya akan mengatakan sangat banyak. Seperti yang kita lihat setiap hari di Solo kan. Sampai sekarang masih juga pada datang. Tiap hari. Itu Ya. organik gitu ya? Itu organik ya. Nah, Andro menanyakan organik atau tanya, enggak? Pasti. tanya. iya. Oh, Anda Itu meragukan luar biasa itu. organik. Kalau pakai bahasa Betawi, sumpah dia organik gitu ya. Nah, itu masih datang. Jadi Pak Jokowi mau bilang, udah deh, jangan kita berpikir tentang Indonesia tuh sampai 2034. Kita bikin Indonesia jadi lebih baik, pemimpinnya adalah Prabowo Gibran. Jangan pikir yang lain. Itu, sorry. Anda mau komentar apa? Sebetulnya pertanyaan saya kenapa polanya selalu ambigu? Ambigunya di mana? Ambigu dalam pengertian Pak Jokowi bilang mendukung 2 periode, terus ada bahasa setelahnya ya sah-sah aja kan demokrasi. Sama sebelumnya. Karena ada banyak orang seperti Anda. Ya, justru Dia saya ngomong konfirmasi. seperti itu terus dinyinyirin. Terus dia bilang sah dong saya ngomong begitu. Kok Betul. Anda nyinyir sih? Kelihatan dari gimana pemimpin itu berbicara gitu kan. Ya antara satu pernyataan sebelumnya dan pernyataan setelahnya yang seringkali kontradiktif. Kenapa Bang? Kontradiktifnya di mana? Kontradiktifnya di Dan tidak mana? cawe-cawe, ya ternyata cawe-cawe. Jadi ya disitulah artinya publik bisa menilai gitu kan. Artinya akhirnya publik yang menilai bagaimana sang pemimpin itu berbicara, berbuat, dan berkelakuan di depan publik. Ya jujur aja Indonesia ini ya sekian lama kita terbuai dengan pola seperti itu gitu. Ya dulu kan PDIP yang dukung Pak Jokowi 10 tahun ya. Jadi ini menurut saya juga ini adalah suara, maaf ya Bang, suara dari orang-orang yang kalah. Tadinya menang bersama Jokowi. PDI Perjuangan tetap menang. Menang Mana apanya? menang pemilu? Anda nggak masuk. 16 saya katakan tadi itu. PDI Perjuangan kemarin menang pemilu. Nah, ya. PDI Perjuangan kemarin menang pemilu. Nah seperti ini Bang, maksudnya jadinya kalimat Pak Jokowi
didiskusikan karena ada celah tadi, ada ambiguitas di sana. Apakah ini di Saya makna tanya ulang, ambiguitasnya di mana? Dia cuman bilang, kan sederhana kalimatnya. Wahai para relawan, dukung Prabowo Gibran. Jangan dibalik Bang ya. Jangan dibalik. Itu dibelokin. Tadi dia bilang, Gibran Jokowi kan, wah ini khas bener Anda ini. biar sah? Apa? Kalau Gibran Jokowi kan nggak bisa Jokowi Gibran. Nggak, Gibran Jokowi juga nggak bakal didukung oleh kita. Kan saya mau bilang bahwa Pak. di mana ambigunya? Itu pertanyaan besar saya. Karena ini sama sekali nggak ambigu. Ada seorang mantan presiden bilang ke para pendukungnya yang masih terus bekerja, ya. Dan dia bilang, jangan risau ya. Nih kalau Anda mau dengar arahan saya, kita ini akan dukung Prabowo Gibran bukan hanya 2024, 2029 tapi 2029, 2034. Kalimat ini sampai diulang 2 kali ya? Bang Iya, Mardhani? kalau Dulu boleh. ya silakan. Jadi yang pertama buat saya sah saja Pak Jokowi, Mas Gibran, PSI, teman-teman relawan melakukan move politik untuk memastikan bahwa keberadaan Gibran dan terah Jokowinya tetap dalam panggung demokrasi. Pernyataan Mas Ade tadi benar kok bahwa memastikan Pak Jokowi, Pak Prabowo yakin Gibran dan tim Pak Jokowi ingin dukung sampai 2 periode dan itu bagus, stabilitasnya terjaga sehingga Pak Prabowo bisa lanjut. Tetapi lagi-lagi pertanyaan saya, adakah akan terwujud? Saya tetap menyatakan masih jauh panggang dari api. Karena apa? Bagaimanapun mulai banyak kekuatan politik lain yang menyaingi pengaruh dari Pak Jokowi. Betul, Pak Jokowi memang orang luar biasa pada zamannya. Tapi sekarang dengan Pak Prabowo yang terus melakukan pekerjaan besar dia, partai-partai lain juga terus memperbaiki diri, maka kontestasi menjadi menarik. Monggo teman-teman pengen memajukan Gibran, tapi partai-partai lain juga akan mengajukan calon-calon terbaiknya. Baik itu Betul untuk itu. mendampingi Harusnya Pak Prabowo atau betul. yang lain. Dan itu menjadi kontestasi yang sehat. Dan tidak perlu buat saya, ini jelek, tidak bagus kok. Tinggal apa tawaran terbaiknya untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap Dan countries. itu kita tunggu Pak. Apa tawarannya biar Indonesia punya job creation yang lebih banyak apa, dan itu menjadi kontestasi yang sehat. Bagus itu loh. Saya tambah sedikit aja. Jadi gini ya, kita mengharapkan ada Gibran lain di partai. Gibran lain. Gibran lain, jadi anak-anak muda. Contoh, bisa datangnya dari bupati, datangnya dari gubernur. Coba kalau Anda tanya masalahnya KDM, seluruh Indonesia tahu tuh siapa itu KDM. Jadi maksud Bang Norman role modelnya yang paling pucuk Gibran. Ya Gibran. Jadi Gibran kan wakil presiden. Oke. Jadi tokoh yang muncul itu bisa datangnya dari gubernur yang di daerah-daerah yang potensial, ya kan? Bisa datangnya dari bupati, bisa datangnya dari wali kota. Nah, jadi yang saya inginkan bahwa ini belum nongol. Kalau kita tanya sama KDM, nggak mau dia jadi wakil. Dia sendiri ngomong, saya tetap ke Pak Prabowo. Tahu diri, saya membangun Bandung, Jawa Barat. Itu kelebihannya tuh. 2024 duet Prabowo Gibran berhasil. Tapi kalau diulang kembali ke 2029, apakah duet ini akan sama berhasil atau ada saingan yang lebih hebat? Wahai pemirsa, kita Lebih harus berhasil. jeda dulu di Catatan Demokrasi. Sebelum ke teman-teman mahasiswa, kita boleh ke Kang Cecep ya. Kang Cecep, apakah duet Prabowo Gibran kalau diulang lagi, repetisi, menangnya sama nggak? Satu putaran 58% lagi, bisa nggak itu terulang lagi Bang? Ah ini pertanyaan sulit nih. Kita nggak bisa ramal-ramal, saya bukan peramal maksudnya. Ya gini lah, pertama dalam konteks demokrasi, ini kan judulnya catatan demokrasi ya. Kalau saya melihatnya dari perspektif ilmu politik lah. Pertama kalau kita bicara demokrasi, kita bicara bagaimana sebuah sistem bergerak ke arah maju ya. Bagaimana pembangunan politik dilakukan di sebuah negara. Itu konteksnya, bagaimana politik bergerak lebih baik. Kemudian yang kedua, tren di banyak negara ya, dari VDEM itu 45 negara itu sebenarnya sekarang mengalami masa
autokrasi, jadi kembali ke masa otoritarian. Nah, kenapa? Karena ternyata ada berkumpul beberapa aktor di dalam negara tersebut. Misalnya kaum penguasa yang kemudian berusaha mengekspansi dirinya atau tidak mau lepas kekuasaannya, kemudian pada saat yang bersamaan dia mereduksi pihak lain, menekan oposisi dan seterusnya. Nah, dari sini sebenarnya beberapa indikator itu kemudian turun dari sana. Ya, indikatornya apa? Misal Levitsky itu menyatakan ya otoritarian yang kompetitif lah. Kita punya partai kita punya pemilu misalnya, tapi kita kemudian bisa mengetahui kira-kira ya kemungkinan potensi pemenangnya siapa gitu. Kemudian kita punya pers yang bebas, tapi dibiarkan saja kebebasan tersebut. Akibatnya apa? Disinformasi, hoax dan itu terjadi. Kemudian kita punya lembaga peradilan, tapi kita punya penegakan hukum, tapi kemudian hukum kerap dipermainkan untuk dalam konteks politik, diintervensi secara politik. Ya terakhir ya kita punya pemilu, media, pers. Dari konteks itu semua kemudian ya Indonesia bisa masuk ke masa-masa yang kita sebut sebagai reserve back gitu, arus balik. Kenapa? Dari sini baru kita masuk ke pernyataan Jokowi ya, Presiden ke-7 RI. Dia menyatakan baru 11 bulan Prabowo menjadi presiden, ya Prabowo Gibran jadi memimpin negeri ini, dirinya menyatakan akan mendukung untuk periode kedua. Pertama, kalau kita konteksnya adalah demokrasi, pernyataan Jokowi tentu bisa ditafsirkan dua kubu ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang kita tinggal mana yang lebih penting? Apakah memang pernyataan Jokowi ini lebih mengedepankan membangun institusi demokrasi atau justru mempertegas kepentingan elit? Maksudnya mempertegas bahwa ingin memapankan ya entah itu Jokowi dan terahnya dan seterusnya lah. Nah dari sini kemudian tinggal kita turunin ke bawah apa saja indikatornya gitu kira-kira. Anda melihat lebih condong kemana itu Mas Cecep? Ya ada kekhawatiran, ini baru yang pertama. Yang kedua? Yang kedua sebenarnya dengan cara itu sebenarnya kan Jokowi tadi disampaikan samina wa ta'onan ya, tegak lurus pada Jokowi. Yang berarti apa? Ada kesan mobilisasi dari atas. Padahal kalau dalam demokrasi itu demokrasi yang deliberatif. Justru partisipasi otonom dari masyarakat, ya, dari warga gitu. Nggak perlu juga diarahkan gitu. Indikator yang kedua itu. Indikator yang lainnya apa? Yang selanjutnya adalah dalam kondisi kayak seperti ini ya, ada kemungkinan akhirnya bisa dikategorikan lah ya. Jokowi akhirnya bisa terkesan ya membawa negeri ini ke arah yang green zone ya. Kalau kita lihat transisi ke arah demokrasi, jadi ada yang namanya tik demokrasi, ada yang tin demokrasi. Harusnya kita sudah tik demokrasi yang tebal, tapi lama-lama 10 tahun terakhir ini kan mulai berkurang jadi tin demokrasi. Kang Cecep betul-betul menata kata demi kata ini, hati-hati. Jangan sampai nyenggol Solo nih ya, Kang Cecep ini. Ya, karena ketika sudah masuk ke green zone ini ya, gray area ini potensi untuk risiko dari reserve wave-nya itu besar sebenarnya. Pertaruhan buat bangsa ini sebenarnya. Karena memang ketika bicara Jokowi memang itu hak politik ya. Memang Jokowi bilang menyampaikan demikian. Tapi kemudian ada yang menyatakan ketika dia selesai jadi presiden, idealnya bicara hal-hal yang besar, ide kebangsaan. Bukan lagi bicara masalah elektoral 5 tahun ke depan gitu. Ketika ini berarti mempersempit tujuan yang ingin dilakukan oleh Jokowi. Mas Adi, komentar lu Mas. Ya, saya termasuk orang yang tidak terlalu antusias dengan argumen-argumen semacam itu ya. Ini kan gini, kalau mau di bumi. Ini dua pengamat kayak ditepis semua sama Mas Ade nih kayak. Ya boleh dong, saya kan juga mantan pengamat. Wah, mantan. Ya lebih tua lagi. Ya. Jadi gini, iya tentu aja ada kekhawatiran yang seperti Anda gambarkan sebagai demokrasi yang berbalik gitu ya. Karena Pak Jokowi justru tidak membiarkan tumbuhnya apa yang disebut sebagai demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif itu demokrasi dari bawah gitu loh.
kenapa harus lu gitu ya kata Kang Cecep ini ya. Itu bahasa sederhana itu yang Gitu kami loh. artikan tadi. Nah, kenapa harus lu yang nentuin gue akan pilih siapa tahun 2029? Gua aja dong kata anak-anak muda itu ya. Tapi saya ulang, dia itu lagi ngomong sama para relawannya Jokowi. Ya. Para relawan Jokowi itu tipe-tipenya kayak kami nih. Yang memang apa kata Bapak? Siap. Tegak lurus. Tapi bukan ABS dong, asal bosanang. Enggak ada. Kita kalau Pak Jokowi nggak beres ya kita kritik. Kalau Gibran nggak beres kita kritik ya. Cuman kami itu memang sangat percaya ya. Ini bahwa pemimpin kami itu adalah di Indonesia sekarang ini adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong apa? Dia nggak usah balik jadi presiden, dia nggak usah balik jadi wapres, dia nggak usah balik jadi, dia cukup jadi itu penasehat ekonomi di Bloomberg. Free apa? Enggak aneh-aneh. Enggak ya, Bloomberg itu ya. Itu udah hebat banget. Itu udah kelas dunia. Ini tanggal 6 Oktober nanti ada acaranya nih Pak di Jakarta, Bloomberg. Dia levelnya itu. Tapi Saya tambahkan sedikit. sebentar, tapi saya mau bilang. Bismillah komisaris ini kayak. Udah ya Mas Ade. Udah ya. Oh, udah, ini jadi saya bukan lagi jilat-jilat Seharusnya siapapun. menteri. Enggak, jadi saya mau bilang bahwa kembali ke tadi ya. Dia lagi ngomong sama para pendukungnya, ya. Kita itu harus bersama-sama mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran, ya. Dan kalau nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya si anak buah ini bilang nggak gitu apa, ya kayak kemarin saya bilang, ketika si Pak Prabowo itu bilang bahwa lepas amnesti Hasto, anak buahnya Jokowi pada bilang enak aja kok Hasto dilepasin, dia kan nyuap gitu kan. Itu justru yang saya bilang tadi ambigu itu. Karena lama-kelamaan kalimatnya Pak Jokowi itu menormalisasi Apa? isu tabu. Kan Apa yang sebetulnya tabu itu apa? tadi bahasa Mas Ade Armando mengatakan bahwa anak muda pengennya ya kita dong yang milih, bukan Pak Jokowi gitu. Dan secara demokrasi kan harus ada pergantian kekuasaan. Itu deliberatif namanya, demokrasi Betul. deliberatif Nah kan. makanya apapun tujuan Pak Jokowi terhadap relawannya, narasi itu kan membentuk. Narasi itu Kami nggak ada Jok- masalah. Nah, Kami justru itu. sebagai relawan Jokowi Yang masalah merasa demokrasi, bahwa Mas. It's okay. enggak, yang masalah justru demokrasi. Enggak, kan kami diberi hak. Ini kacamata untuk- luar yang Saya lihat. mau bilang gini, Iya. kami itu diberi hak untuk memilih mau percaya atau enggak dengan apa kata Pak Jokowi. Enggak ada paksaan. Dia enggak punya Betul. kekuasaan. Dia enggak punya tentara. Dia enggak punya senjata. Dia enggak Betul. punya posisi apapun. Dan tidak cawe-cawe. Dan Betul. dia cawe-cawe. Iya. Betul, tapi Orang kalimatnya cawe-cawe. Kenapa? kalimatnya membentuk ulang realitas politik, dinamika politik. Ini Anda- politisi sisi kiri kayaknya antang-antang nih. Bang Mardhani. Enggak gitu, Cap. Saya Mas itu poin Enggak, saya. sebentar Mas. Maksud saya adalah bahwa yang tadi saya maksud normalisasi isu tabu itu mirip polanya dengan Jokowi 3 periode. Iya. Throwing a brick itu kan untung waktu itu ditolak. Kalau diterima, Emang siapa yang Sebentar. majuin ide 3 periode? iya, terlepas dari siapapun, tapi kan relawan mendukung itu. Loh, kenapa saya vote masalahnya? Saya ikut demo Hah? untuk Saya nggak menolak. bicara- Gimana sih Anda? Saya nggak bicara Berarti saya. Kaya. Posisi relawan tetap fair. Kalau ada yang tidak sejalan dengan demokrasi, Kami nggak dikritik keras. setuju itu 3 periode. Enggak, ini bukan soal Mas Ade setuju apa tidak, tetapi narasi yang dimunculkan ke publik itu kan dinormalisasi lama-kelamaan dan kalau itu disambut oleh publik diterima bisa jadi atas nama dukungan publik Tapi itu lanjut bukan 3 dari periode. Jokowi. Itu lama-kelamaan Tidak dari menggeser Jokowi. garis demokrasi yang awalnya ini nggak boleh, tiba-tiba ya boleh lah, ya bolehlah 3 periode itu Nggak boleh. normalisasi. Betul, saya nggak menanya Mas Ade. Wacana publik bergulir ke sana. Ya waktu itu belum mereka ini yang dipakai relawan, tapi kan ada menteri, ada partai politik yang dipakai untuk mendorong 3 periode tambah 2 tahun. Kita mengalami itu. Itu ada Lagi-lagi instrumen ya, lain, ya, tapi ya, case-nya bukan. sudah close ya. Mereka belum Case belum close, kalau soal dipakai. periode sudah selesai waktu. Sudah selesai. Ya itu Bang Mardhani. polanya Saya- sama. Kita ke Bang Mardhani lu. Saya- Dari PKS nih. Ini ayat-ayat mau keluar nih dari PKS nih. Pertama saya dukung Lutfi sama Kang Cecep bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi fakta di Indonesia memang seperti ada textbook thinking dan ada realita yang jauh dari textbook thinking. Contoh,
Selalunya kalau sudah 2 periode maka 1 tahun terakhir ada lemdak fenomena. Pemimpin 2 periode itu akan ditinggal. Pada zaman Pak Jokowi sampai last minute hasil kepuasan publiknya masih di angka 78-80%. Itu beda dari teorinya. Saya melihat kenapa Pak Prabowo ngambil Mas Gibran, faktanya memang yang paling populer dan paling bisa menarik suara bukan Gibrannya, Jokowinya. Itu fakta. Nah, faktanya. Nah, yang paling asosiatif dengan Jokowi ya bukan orang-orang yang ditunjuk Jokowi, anaknya. Terjadilah perkawinan yang terlarang itu karena MK 90 itu ya. Apapun itu sudah terjadi. Terlarang dari mana? Ya MK 90 itu bikin kita rame, ya itu fakta. Nah, yang terjadi sekarang, Kang Lutfi, Kang Cecep, kita harus melawan adanya upaya-upaya mengajak demokrasi itu menjadi isu elit dan ditentukan oleh elit. Dan tidak salah kalau Pak Jokowi dan timnya mau usaha itu. Tapi tugas kita menjelaskan kepada publik, bukan Jokowi yang menentukan kok, bukan Gibran kok yang berkuasa. Gibran Setiap juga punya rakyat kader, ya, Indonesia yang harus Punya cerdas menilai dan memilah mana yang cocok buat demokrasi kita. Apa mau Setuju. terus-menerus tersihir oleh apa yang dikatakan 1-2 orang, saatnya berkata tidak gitu ya. Oke, Setuju. setuju. Jadi intinya elit masyarakat maksud saya, akar rumput jangan mau disetir oleh elit. Bang Andreas ya. Jangan mau ditipu. Karena apa? Jadi Karena gini. itu tadi. Kita udah milih kosakata diksi yang halus, jangan mau ditipu. Iya, Yang karena itu siapa Bang Andreas? ya Gak ada yang karena tipu. kalau Semua itu yang tadi background saya mekanisme, jelaskan Bang. tadi karena ya ini kan kita lihat dari karakter dan perilaku ya pemimpin dan apa yang sudah diucapkan, yang dikerjakan. Nah kan ini sekian lama kan misalnya tadi kan disinggung juga soal bilang 3 periode tidak bisa, kemudian 2+2 3 tahun paksa MK pun di ini. Nah pengalaman itu harus menjadi apa buat anak-anak muda ini terus harus menjadi apa ya pelajaran untuk melihat ke depan, jangan sampai kemudian kita ya kembali membuat keputusan yang tidak pas gitu untuk untuk memilih pemimpin hanya karena ada yang membicarakan ini, orang yang kita merasa bahwa oh dia membicarakan ini terus kemudian kita ikut gitu. Sementara kita tahu dengan rekor apa yang dia lakukan sebelumnya, apa yang dia bicarakan sebelumnya. Itu yang saya maksudkan dengan idiosinkrasi tadi gitu. Melihat pemimpin itu dari perilaku dan apa yang dia sampaikan. Banyak hal yang kontradiktif kan yang tadi saya katakan. Dari apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Ini bukan PDIP Ini soal belum move on kan Bang ya? Ini soal integritas. Kenapa? Bukan karena PDI Perjuangan belum move on. Sebetulnya itu. Nggak, kalau PDI Perjuangan ya kami partai berjalan untuk ya apa mencapai kemenangan dan kemudian ikut di dalam proses politik yang ada. PDI Perjuangan kemarin menang pemilu. Bila kita menang, Ya Ganjarnya kalah sih. ya Ganjar ya kita dukung. Berapa? 18? Oh itu Oh, 16. dan 2 kali PDI Perjuangan sudah biasa di dalam proses seperti itu gitu. Dan Jokowi pun dulu kami dukung dan menang. Jadi mereka ini belum ada ketika itu. Wah, dari mana? Ini belum ada Pak Ade belum Kalau ini ada. sudah ada nih Pak. Ya kalau ya saya pernah lihat, tapi kan bukan ada Jangan saya bilang tahu dong gitu. anak-anak muda ini Ya. Pak Jokowi itu penipu. Ya. Sama sekali bukan. Itu fakta dari Bohong apa yang itu. dia sampaikan selama ini. Apa penipunya di mana? Jadi itu harus dilihat oleh apa yang dikatakan sebelumnya dan apa yang dikatakan seterusnya sehingga jangan sampai mereka terjebak dalam hal yang sama gitu. Itu problemnya. Saya tambahkan dikit Pak. Jadi sebenarnya tugas kami relawan itu menjaga kemenangan yang 58%. Itu yang kami jaga sekarang ini. Maka program-programnya harus oke. Ya kami tunduk tegak lurus dengan Prabowo dan Gibran. Ini sudah perintah dari Pak Jokowi. 2 periode. Gibran tegak lurus dengan Prabowo. Nggak akan aneh-aneh tuh Gibran. Apalagi nggak punya partai. Jadi jangan Ya, ditakutin. perintahnya kerelawan kan. Perintahnya kan kerelawan. Ya. Apanya? Perintahnya kan kerelawan. Iya. Ya karena yang ada hanya relawan sekarang. Bukan, memang Pak Jokowi itu yang punya relawan. Ya, relawan hanya relawan. Kalau relawan nggak akan ngefek ya Bang ya? Itu Ya, maksudnya itu. yang sekarang kan yang ada tuh relawan. Kalau dulu kan masih banyak kan. Kalau Jadi, kepada relawan masih- nggak masih- makin ngefek. kuat, kokoh. Kalau kepada relawan nggak ngefek kenapa diributin?
Enggak, ini memang menakutkan. Fenomena Jokowi itu menakutkan dengan Pihak sebelah itu relawannya. takut banget. Itu aja. Jadi Pihak sebelah siapa ya Bang ya? Pihak sebelah siapa Bang? Ya RT? RT 16, RW RW 24. Jangan pakai inisial Bang. Nggak bisa kita pakai Ya, inisial, kemarin pakai perolehannya kode-kode. Ganjar Harus kan clear Bang kalimatnya. 16%. Bang. Itu saya bilang RT. Iya, masa saya jelasin. Anies 24%. Dalam pemilihan Pilpres nggak pernah terjadi itu sekali putaran. Tapi kita sudah janji relawan ini kepada Pak Prabowo, kepada Pak Jokowi, kita minta satu putaran. Iya kan? Ya. Terjadi. Kalau satu putaran ada Pak SBY 2009 itu padahal lebih banyak dan satu putaran dan lebih besar lagi 60%. Enggak kenapa namanya relawan semangat boleh ya buat saya. Tetapi bahwa kedepannya akan terjadi kontestasi yang menarik dan ini menjadi catatan agar publik menjadi lebih aware bahwa namanya semua elit, semua pemain akan mencoba menarasikan, melemparkan diksi-diksi yang memang bisa membuat orang tertarik, itu haknya. Ya. Nah tinggal pastikan diksi itulah diksi yang melahirkan kecerdasan, bukan diksi yang malah mengurung saya setuju sekali. pikiran-pikiran masyarakat. Saya setuju sekali dengan Bung Mardhani ini. Hanya dengan Bung Mardhani, berarti Mas Adi setuju malam hari ini ya? Kalau dengan PDIP agak susah. Dengan Bung Mardhani ini saya sangat setuju. Maksud saya begini, ya ini kan memang dalam demokrasi terjadi pertarungan narasi, terjadi pertarungan gagasan. Ya, kami adalah orang-orang yang sepenuhnya sekarang ini mendukung Pak Prabowo. Kami ingin katakan bahwa kami tidak akan berubah nih, kecuali sampai ada perintah lain. Tapi kan perintah lain tidak akan datang begitu saja. Kalau sampai misalnya saya nggak tahu, ini kan ada upaya terus menerus nih buat memecah belah Prabowo dan Jokowi, Prabowo dan Jokowi, Prabowo dan Jokowi. Bisa nggak itu berhasil? Bisa aja, tapi kita akan tadi mengikuti janji para relawan, kita akan cegah jangan sampai Prabowo dan Jokowi terpecah. Kita akan terus berada di bawah, di belakang Pak Prabowo sampai tahun 2034. Kalau Anda nggak setuju, itu hak Anda sepenuhnya. Maju lagi aja dengan calon-calon presiden baru di luar Pak Prabowo dan Gibran. Masih 4 tahun lagi tapi ada pihak juga yang mengatakan kok kesannya Prabowo Gibran jalan masing-masing ya. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Hanya di catatan demokrasi pemirsa. Karena nantinya di 2029 bonus demografi kita anak-anak muda yang akan mendapatkan porsi lebih untuk memilih. Kita libatkan teman-teman mahasiswa dari Universitas Mustopo Beragama. Silakan. Boleh sambil berdiri Mas? Perkenalkan, nama saya Ferry Alfiansyah dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Saya pertama ingin menanyakan ke semua narasumber. Pertama, tadi kan kita sudah membahas bagaimana hal-hal yang terjadi di pemerintahan saat ini gitu. Bagaimana kans atau peluang dari pasangan Prabowo Gibran ini lanjut ke periode selanjutnya, dan tadi sempat dibahas juga adakah mereka itu berjalan masing-masing gitu, apalagi dengan ketenaran Pak Prabowo sekarang yang dimana menjadi pembicara ketiga di PBB, lalu dengan Pak Gibran yang ada Pak Jokowinya. Dan untuk satu pertanyaan lagi untuk Pak Ade, adakah relawan Pak Jokowi itu mengkritik gitu pemerintahan Prabowo Gibran saat ini selama 1 tahun ini, gitu. Terima kasih. Kita boleh ke pertanyaan yang kedua dijawab Mas Adi sebelum nanti ke Kang Cecep. Kansnya gimana? Yang mana? Yang mengkritik Mas Adi. Selama 1 tahun pemerintahan ini, relawan apakah mengkritik secara objektif, fair? Ya misalnya saya sendiri kan, saya mengkritik itu makan gizi gratis. Ya saya bilang ini idenya mungkin keren, ya uang yang terkuras ke sana sudah sedemikian besar. Tapi kelihatan sekali penyelenggaraannya, pelaksanaannya berantakan. Dan itu pasti bukan karena kesalahan Pak Prabowo dong. Pak Prabowo tuh idenya udah bagus ya. Masyarakat nggak boleh tidak lagi bisa menikmati makanan bergizi. Tidak boleh ada yang tidak menikmati makanan bergizi, harus ya. Tapi kan memang karena dulu barangkali semua dijalankan dengan terlalu terburu-buru, tidak dengan perencanaan yang matang, penyelenggaranya bukan profesional gitu ya. Jadinya yang terjadi sekarang yang keracunan, yang sakit dan segala macam. Dan itu harus diperbaiki. Nah, saya bisa bicara tentang berbagai kritik lainnya. Kami itu
kalau saya dan kawan-kawan sih merasa bahwa bahkan terhadap Jokowi aja dulu kita bisa kritik, apalagi sekarang dengan Pak Prabowo. Dan saya merasa bersyukur alhamdulillah bahwa pemerintahan kita baik Jokowi maupun sekarang Prabowo itu bukan pemerintah yang gampang merah telinganya gara-gara dikritik, gara-gara diberi masukan. Ya walaupun kemarin ada kasus, tadi juga saya bicara ketika istirahat tuh saya bilang sama Bung Mardhani juga dia setuju. Itu Kalau Jokowi kritiknya yang mana ya? Dari relawan mengkritik Jokowi bagian mana ya? Banyak waktu Yang itu. baru-baru ini deh, kasus baru-barunya Nah, ada. kalau baru-baru ini dia kan udah nggak presiden. Oke. Kalau dia nggak presiden ngapain juga kita kritik? Bahkan ada statement yang blunder mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Kalau blunder nggak ada ya. Tapi saya mau katakan bahwa saya kembali ke tadi yang soal si Pak Prabowo itu, yang kasus itu wartawati CNN itu, yang menurut saya sih nggak pantas banget. Cuma sekarang kita baru dengar nih bahwa itu sebetulnya bukan datang dari atas. Anda tahu kan kasusnya kan, yang dia dicabut surat ID card istana. ID card istananya. Jadi saya rasa kalian tuh harus cukup bahagia punya pemerintah yang mendengar apa yang dikatakan masyarakat. Dan saya rasa Anda nggak boleh pernah berhenti mengkritik siapapun, termasuk rektor Anda barangkali ya. Termasuk maksud saya adalah ke siapapun gitu ya. Termasuk juga kepada presiden, kepada siapapun, kepada Pak Jokowi kalau Anda mau kritik. Tapi memang kita harus belajar mengkritik dengan baik, dengan benar. Ya jangan sekedar ngomong tapi kemudian ya misalnya kritik kemarin kita terhadap demonstrasi-demonstrasi tersebut, kenapa kok jadi bakar-bakar gitu kan? Kenapa jadi ada penjarahan? Tapi kalau Anda mau mengkritik anggota DPR yang Anda bilang bahwa nggak pantas sama sekali itu penghasilannya, ya harus dilakukan. Jadi kita jangan berhenti di situ. Itu barangkali jawaban saya. Oke, Kang Cecep soal kans Prabowo Gibran 2029 kansnya. Oke, jadi pertama untuk seorang presiden ketika dirinya selesai pada periode pertama, kemudian tidak ada skandal besar, potensi untuk maju itu besar sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian siapa yang akan diajak? Apakah kemudian yang sebelumnya? Nah, di sini kemudian saya kira ini menjadi sebuah strategi politik jangka panjang buat dari Jokowi sebenarnya untuk mengawinkan kembali Gibran dengan Prabowo. Karena saya kira sebagai seorang politisi ya, pakar politik, ahli politik bahkan 10 tahun jadi presiden, itu dirinya melihat 2029 anak-anaknya belum bisa bertarung secara lebih otonom. Paling mungkin adalah 2034, karena itu juga ketika PSI ya disampaikan kan mereka akan maju di 2034. Jadi ini butuh magang 10 tahun kira-kira untuk kemudian mempersiapkan 2034. Jadi di sinilah kemudian ya Jokowi itu berusaha membangun stabilitas ya, dengan tadi ada pendukung yang bisa dikerahkan. Oke, PSI masih kecil, tapi rewalnya klaim Jokowi kan masih banyak gitu. Itu yang bisa digunakan mendukung Prabowo untuk 2029-2034. Nah, di sini kemudian saya kira dalam konteks yang lain, aktor-aktor yang lain ya, kita banyak tokoh yang lain yang mungkin bisa mendampingi Prabowo atau bahkan maju berhadapan dengan Prabowo kalaupun maju di 2029. Itu. Nah, tapi dalam konteks demokrasi ketika kita taruh di awal, ini kan dianggap jadi mempersempit ruang oposisi sebenarnya. Ini harapannya jangan terjadi demikian. Ya, bagaimana dibiarkan saja sebenarnya ide-ide ini muncul sebenarnya. Apalagi kemudian jangan sampai ini isunya jadi isu elitis. Oke. Itu sebenarnya. Mas Lutfi, secara kalkulasi apakah masih bisa maju pasangan yang sama? Tentu kalau di endorse Pak Jokowi, karena ini yang saya bilang tadi, saya nggak ada soal dengan Pak Jokowinya. Yang saya bicarakan adalah soal wacananya yang dibuat oleh Pak Jokowi. Akhirnya mahasiswa menghitung, oh iya ya gimana Prabowo Gibran nanti ya. Nah, yang awalnya mungkin itu tidak terfikirkan sama dengan isu-isu sebelumnya gitu. Jadi Pak Jokowi punya pola repetisi gitu. Dia mengulang pola itu. Dia melemparkan batu demi mendapatkan giok tadi. Ya kalau, nah menariknya ya kalau itu direspon publik, lanjutkan. Mujarab nggak selama ini? Ya kita lihat di mungkin di 3 periode, mungkin di 2 tahun nggak mujarab. Tapi itu bermanfaat untuk meloloskan Gibran ke cawapres gitu. Bagi saya polanya mirip gitu. Nah masalahnya di sini, masalahnya adalah kita jadi terbiasa dengan perdebatan yang personalistik. Akhirnya jadi soal kalau
Kalau nggak sepakat berarti Anda tidak mendukung keberlanjutan. Kalau sepakat misalnya berarti Anda mendukung keberlanjutan. Jadi kita dihadapkan pada oposisi biner gitu. Tentu tadi soal kan satu hal itu strategi politik. Tetapi soal yang menurut saya penting adalah soal demokrasinya, kita lagi-lagi dihadapkan pada oposisi biner, suka dan tidak suka, pendukung dan tidak gitu. Sangat subjektivitas maksud Anda? Iya betul. Bukan cuma subjektivitas tapi oposisi biner. Jadi kalau misalnya saya di titik ini mengkritik Pak Jokowi, terus saya langsung dibilang, oh berarti saya sedang mendukung Pak Prabowo. Kan nggak begitu, gitu. Oposisi binernya gitu. Nah, percakapan atau wacana yang dilahirkan oleh Pak Jokowi, saya tidak melihat ada gagasan di sana. Saya melihat arah untuk membentuk oposisi biner gitu. Jadi akhirnya relawan semakin loyal. Pada saat yang sama terbatas pilihan kita, tadi benar kata Mas Cecep, jadinya membatasi oposisi sejak dini gitu. Itu Bang Andreas selama ini mungkin melihat sejauh ini Bang ya, 11 bulan menuju ke 1 tahun ini, Bang Andreas melihat antara Prabowo dan Gibran makin solid, makin kompak untuk menjalani program Asta Cita ini, atau sudah mulai jalan masing-masing ini Bang? Kan kesan yang muncul di publik ada juga Bang, narasi itu yang berkembang. Bang Andreas. Ya, saya kira saya tidak terlalu banyak melihat wakil presiden sih di dalam peran-peran pentingnya gitu. Tapi ya kalau Pak Presiden tentu melaksanakan banyak hal dan keputusan, karena selama ini juga belum pernah kedengaran Pak Presiden memberikan penugasan khusus apa gitu pada wakil presidennya gitu. Yang saya tahu tadi kami barusan ngobrol dengan salah seorang pejabat, ada satu tugas penting yang berkaitan dengan itu pun tidak diberikan gitu. Jadi kebetulan tadi kita ngobrol di DPR tadi. Jadi ya kalau dengan situasi seperti itu yang tadi yang Mas Lufti sampaikan gitu. Bagaimana kita berharap ini ke depan dengan menempatkan, membuat posisi tidak ada pilihan lain gitu. Jadi anak-anak muda ini diajak untuk berpikir bahwa inilah pilihan ke depan kita gitu kan. Ya meskipun bicarain sama relawan. Nah itu yang dimaksudkan dengan oposisi biner tadi gitu. Jadi ya orang dikungkung di dalam cara berpikir, ya hanya inilah pilihan, suka atau tidak suka. Namanya berkutat di sana-sana aja Bang ya? Ya itu tadi, dan itu ya pernah dilakukan juga sebelumnya, dilakukan beberapa kali dengan cara yang kurang lebih sama. Jadi ini pola yang berulang, makanya tadi dari awal kan saya katakan bahwa bagaimana kita menilai pemimpin itu dari idiosinkrasi, dari perilaku dan apa yang diucapkan gitu. Dan ini terjadi di dalam beberapa seri di dalam. Tapi Anda optimistis dengan langkah Gibran? Kita tunggu terobosan gebrakan dalam 4 tahun ke depan? Sampai sekarang sih saya belum melihat ya misalnya ada upaya untuk, ya saya pernah nanyakan ini di. Kayaknya Bang Andreas tidak follow IG-nya Gibran kayak ini. Ya kan ada kebijakan yang resmi kan, sebagai kan kalau IG sih kita semua ini punya IG, anak-anak ini lebih jago-jago soal Instagram. Kan biasanya semua kinerja diupload di sana Bang. Enggak, ya kan presiden itu, wakil presiden ini mereka kan pejabat resmi yang diberikan fasilitas oleh negara. Misalnya yang berkaitan dengan di awal itu artificial intelligence, bukan lapor Mas Wapres. Oh, lapor Mas Wapres. Saya tanya di dalam rapat resmi di Komisi 13, karena mitra kami itu adalah Seknek kan, karena ada bagian yang digunakan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan lapor Mas Wapres. Ya sekarang tidak kedengaran lagi gitu. Dan apa yang sudah dilakukan dengan itu gitu. Nah ini kan contoh-contoh konkret yang berkaitan dengan apa yang kita maksudkan dengan kinerja tadi gitu. Sekarang apa sih sebenarnya yang real kita lihat di dalam penugasan dan apa yang sudah dilakukan gitu. Selain daripada kalau bagi-bagi itu semua orang juga bisa Mas. Ya kalau hanya sekedar datang kasih susu, kasih kaos, ya anak kecil juga bisa kalau kayak gitu. Tapi kan kalau seorang pejabat, ya apalagi dalam posisi yang begitu tinggi dan diberikan fasilitas yang begitu hebat, tentu dia harus berbuat juga lebih daripada anak-anak muda ini gitu. Sementara sekarang kita dibuat satu itu tadi yang dibilang oposisi biner, yang kemudian anak-anak muda ini dipakai, oh ini karena muda gitu, makanya kita pilih dia gitu. Nah ini kan jadi menempatkan orang di dalam situasi tidak punya pilihan atau hanya ada di dalam putaran yang ada di situ. Atau karena pilihan lain belum bermunculan Bang? Ya
pasti akan bermunculan, pasti akan bermunculan. Jelang 2029 akan Pasti akan banyak bermunculan, ya pasti akan bermunculan. Saya nggak tahu berapa banyak, tapi pasti akan bermunculan. Bang Mardhani, makin kompetitif 2029, ada mungkin yang secara kemampuan bisa menyaingi sosok yang saat ini mungkin unggul. Ada satu klausul keputusan MK yang membatalkan presidensial threshold. Memang belum diformulasi menjadi norma di revisi undang-undang pemilu kita. Tetapi keputusan MK itu final dan mengikat bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ini mungkin tabu karena Pak Prabowo demikian luar biasa, tetapi menurut saya ini bisa menjadi jendela bagi siapapun yang kreatif untuk membangun branding bahwa playing field-nya itu terbuka. Siapa aja boleh kok. Bahwa ada fenomena KDM yang tiba-tiba ada Mas Gibran yang lagi coba usaha dengan segala cara. Kalau saya melihat siapapun yang menjadi wakil presiden, tidak cuma di zaman Prabowo, di zaman Pak Presiden manapun, dia ada pada posisi yang tidak mudah. Karena memang dalam konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden itu tidak punya tugas spesifik kecuali yang diberikan oleh presiden. Dan ketika ada cerita di zaman Pak SBY periode pertama, Pak JK sangat aktif, energik, ternyata last minute tidak dijadikan kelanjutannya, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu dalam banyak cerita bagus itu loh. Nah sehingga memang siapapun, bukan cuma Mas Gibran ya, siapapun ada pada posisi yang sangat sulit, tidak bisa menjadi dua matahari kembar gitu loh. Jadi harus subordinat, jangan menonjol daripada presiden ya? Dalam banyak hal ini tidak sehat. Karena kita punya dua presiden wapres yang punya sumber daya luar biasa. Mereka menang itu tidak sendiri, mereka menang berdua. Dalam pandangan saya akan sangat baik kalau ada duit tunggal. Seperti Soekarno-Hatta. Tidak bisa Indonesia itu diurus cuma oleh satu orang kok. Demikian luasnya, demikian beragamnya, demikian berbedanya. Saya bahkan sangat mendukung otonomi daerah yang diperbesar. Jangan semuanya Jakarta sentris. Luar biasa. Singapura itu cuma 5 juta, Finlandia 3 juta, Qatar 3 juta. Tapi ketika diberikan otonomi, mereka tumbuh berkembang. Di kita tidak ada otonomi yang diberikan. Lihat undang-undang keuangan pusat daerah. Otonomi itu ada 26 diberikan ke daerah, tapi uangnya nggak ada gitu, otoritasnya nggak ada. Sehingga yang terjadi hampir dari 514 cuma 3 sampai 4 daerah yang PAD-nya itu dicukupi oleh yang APBD dicukupi oleh PAD-nya. Ini kan masalah besar. Yang maksud saya harusnya presiden oke, kamu urusin otonomi daerah, kamu urusin ekonomi 8%, kamu tidak ada masalah dan tidak perlu kita merasa ini bukan saya 2 periode, saya 3 periode, bukan. Ini gimana tanggung jawab kita untuk keluar dari middle income trap country, gimana kita keluar dari job creation, gimana kita menangani demikian banyak. Kasihan sekali bangsa 290 juta ini gitu loh. Semua bergerak punya niat tulus untuk memajukan bangsa. Nah paling enak. Jangan ada saling curiga di antara kita. Semuanya saling percaya, kita kontestasi. Jujur, boleh kok. Kalangan elit sih yang paling kita curigai sebenarnya Bang Mardhani ya. Nah buat saya elit juga harus belajar. Makanya saya nggak seuzon kok Pak Jokowi, kami ketika kritik Pak Jokowi, Pak Jokowi presiden kok. Saya pernah ditanya di satu Pak Mardhani kan ngotot ganti presiden. Pernah dikriminalisasi enggak? Enggak tuh saya. Makanya saya berani kritik aja gitu loh. Nah intinya adalah ayo jangan takut. Selama kita punya data fakta, kritis dan konstruktif, kita bisa membangun negeri. Wah. Dan kami yakin betul sekarang pemilih sudah sangat cerdas. Mereka tahu mana yang kinerjanya menonjol, mana yang tidak bekerja sama sekali. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Menerka, tapi conclusion juga, implikasinya terhadap koalisi partai politik kalau memang pasangan ini kembali duet di 2029. Bang Mardhani dulu boleh Bang, sekaligus konklusi. Ya itu haknya Pak Prabowo yang menentukan nanti presiden. Dan Pak Prabowo punya berdasarkan tren 1 tahun ini peluang beliau di 2029 maju lagi besar. Walaupun 4 tahun ke depan kita akan lihat. Ya. Tetapi apapun maka ini sehat. Kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran berprestasi, maka siapapun yang ingin melawan atau melirik Prabowo agar jadi orang nomor 2-nya harus bekerja keras untuk menunjukkan
kita lebih baik kok ketimbang Mas Gibran. Kita lebih punya solusi kok, kita lebih punya kekuatan politik kok. Itu yang akan menentukan. Jadi bukan Prabowo, bukan Gibran yang menentukan, tiap partai politik menentukan diri sendiri untuk berprestasi lebih baik lagi. Bang Norman. Kalau kami sederhana ya, 2 periode ini sebenarnya menjaga program-program pembangunan. Seperti korupsi, ini harus kita berantas, kita dorong sama-sama. Terus ketahanan pangan, terus apa lagi, makan bergizi, terus pengangguran. Ya, bahwa masa depan kita ini anak-anak muda semua. Jadi kita nggak takut ya dikritik dan segala macam. Silakan kritik Pak Jokowi kayak apa itu, bukan dikritik, diinang, dicaci maki, biasa-biasa aja. Pak Prabowo juga sudah mulai dikritik, biasa, nggak ada masalah. Jadi kita nggak usah alergi dengan Gibran. Ya wah kita takut, nggak usah takut. Gibran itu cermin masa depan anak-anak muda. Ya, karena yang akan datang tuh anak muda semua yang megang pimpinan ini. Itu dari saya. Oke. Bang Andreas. Ya kalau untuk calon presiden dan wakil presiden yang akan datang tentu ya kalau dari Pak Prabowo tentu beliau yang akan menentukan. Itu saya kira hukumnya di dalam pemilihan presiden dan siapa yang dia akan tentukan tentu ya ke depan dengan melihat bahwa proses politik yang akan berjalan ini. Soal orang mau ngomong apa saja sekarang dan berwacana itu ya biasa aja di dalam proses politik. Dan ya sekarang ini ada orang yang menyatakan terlalu awal, terlalu cepat. Saya kira itu relatif gitu di dalam proses demokrasi. Tetapi tentu rakyat akan melihat gitu. Dan anak-anak muda ini mereka tentu mempunyai kacamata dari sudut pandang mereka sendiri. Mas Lutfi. Oke. Kalau bicara 2029 tentu saya berharap sekali sebetulnya Pak Gibran ataupun anak muda lainnya, kalau misalnya tadi ada narasi soal anak muda, saya berharap ada perdebatan soal ide, gagasan gitu. Tadi soal pengangguran, gimana jalan keluarnya dan sebagainya. Bukan soal narasi-narasi lain. Nah ini yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Oke. Karena kita seringkali dihadapkan oleh elit-elit politik dengan narasi-narasi yang guyon, bercanda gitu, tetapi publik jadinya dihadapkan pada kita harus ikutin siapa gitu, benci atau suka. Nah saya pengen elit-elit politik justru menawarkan gagasan atau ide-ide yang bisa didiskusikan di publik. Kang Terima kasih. Cecep, singkat Kang. Oke, jadi fenomena Jokowi yang mencalonkan, declare ya Prabowo Gibran, itu sebenarnya kita maknai ya, bahwa demokrasi Indonesia ini dalam derajat tertentu masih dikendalikan oleh elit. Itu yang pertama. Sehingga kemudian kalau kita bicara harapannya Yang tentu pertama aja Kang ya. ya nilai-nilai demokrasi ini jangan sampai tercerabut. Karena nilai demokrasi tetap harus tumbuh dan anak-anak muda yang hadir di ruangan ini itu perlu menjadi virus kebaikan ke teman-teman yang lainnya. Kang Adi Armando. Ya, saya rasa sebetulnya Pak Jokowi cuma ingin bilang bahwa kita jangan berantem terus lah, ya. Kita bersatu. Nah dia sampaikan itu kepada para relawannya. Relawan udah ya, jangan berantem-berantem lagi. Kita dukung aja Prabowo Gibran sampai 2034 dan dia katakan pada pendukung Prabowo jangan khawatir. Dan kita betul-betul berharap bahwa memang dalam 5 tahun ke depan, udahlah kita selesaikan lah persoalan permusuhan antar fraksi-fraksi, antar partai, antar manusia-manusia ini. Kita betul-betul bersatu bersama demi Indonesia dan Anda semua adalah orang-orang yang akan nantinya mudah-mudahan bisa menikmati kesejahteraan. Terima kasih Mas Ade. Kita tidak ingin sekedar wacana, tapi kerja nyata yang kita tunggu dari para eksekutif di negeri ini. Terima kasih banyak kepada BHS, teman-teman dari Mustopo Beragama. Terima kasih dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Andromeda Mercury, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh